Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis surveillance kesehatan para pekerja pada tahun 2018 dan sampai dengan tahun 2019 di PT X Surabaya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alfian Galang Fatwa Akbar dengan NIM 432251046 kelas HIP 1A. Oke, saya mengambil yang pertama yaitu saya mengambil perbandingan pekerja hipertensi berdasarkan usianya. Yang pertama pada tahun 2018, pekerja dengan usia kurang dari 35 tahun memiliki gejala terdapat kasus sebanyak 4 orang. Kemudian pada tahun 2018, pekerja dengan usia 36 hingga 45 tahun terdapat 4 kasus. Kemudian pada tahun 2018, pekerja dengan usia 46 hingga 55 tahun terdapat 8 kasus dan pekerja dengan usia lebih dari 55 tahun terdapat 6 kasus. Kemudian pada tahun 2019 sedikit berbeda, yaitu pada usia pekerja kurang dari 35 tahun terdapat 1 kasus. Kemudian pada usia 36 hingga 45 tahun terdapat 1 kasus. Kemudian pada usia rentang 46 hingga 55 tahun terdapat 4 kasus dan juga terakhir dengan pekerja dengan usia lebih dari 55 tahun terdapat 6 kasus. Berikut analisisnya yaitu terdapat tren penurunan terhadap pekerja yang memiliki hipertensi dari 22 orang menjadi 12 orang. Jadi pada tahun 2018 terdapat 22 orang yang terkena hipertensi, yang mengidap penyakit hipertensi dan berkurang menjadi 12 orang pada tahun 2019. Terdapat korelatif positif antara pekerja yang memiliki hipertensi didukung dengan umur yang lebih lanjut. Pekerja dengan umur lebih lanjut ini lebih berisiko terkena hipertensi, tapi tidak menutup kemungkinan pekerja yang usianya sekitar 30 hingga 40 tahun terkena hipertensi. Rekomendasi dari saya sendiri yaitu pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memantau kondisi tubuh pekerja, kemudian edukasi pekerja terhadap pemenuhan gizi seimbang, kemudian rotasi waktu kerja untuk meminimalisir stres kerja yang memicu adanya penyakit hipertensi. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, eliminasi tidak dapat dilakukan, dan yang kedua, substitusi juga tidak dapat dilakukan. Yang dapat dilakukan adalah engine control, yaitu memasang alat pemeriksa tekanan darah pada pekerja saat dia bekerja. Kemudian administratif kontrolnya yaitu rotasi para pekerja agar mengurangi stres kerja yang dapat memicu hipertensi itu sendiri. Kemudian APD tidak dapat dilakukan karena hipertensi merupakan penyakit yang menyerang bagian dalam tubuh, tidak menyerang bagian luar tubuh. Selanjutnya yaitu terkait perbandingan pekerja yang mengalami low back pain terhadap intensitas olahraganya. Pada tahun 2018, pekerja yang rutin melakukan olahraga terdapat 6 kasus mengalami low back pain. Kemudian orang yang jarang olahraga terdapat 25 kasus. Kemudian pekerja yang tidak pernah melakukan olahraga terdapat 4 kasus. Kemudian pada tahun 2019 terdapat sedikit penurunan, yaitu rutin melakukan olahraga terdapat 6 kasus, kemudian yang jarang melakukan olahraga terdapat 15 kasus, dan kemudian yang tidak pernah melakukan olahraga sebanyak 4 kasus. Analisis dari saya ya ini berdasarkan data tahun 2018 dan data tahun 2019, pekerja yang jarang olahraga cenderung mengalami nyeri pada tulang punggung bagian belakang. Akan tetapi, pekerja yang
yang tidak melakukan olahraga justru tidak mengalami adanya low back pain, dan juga untuk pekerja yang rutin sedikit mengalami low back pain. Terdapat tren penurunan pekerja yang mengalami nyeri pada tulang punggung belakang dari tahun 2018 menuju tahun 2019. Yang terakhir yakni masih terdapat risiko pekerja yang rutin melakukan olahraga untuk terkena gejala low back pain ini sendiri. Rekomendasi yakni edukasi pekerja untuk meningkatkan intensitas olahraga. Kemudian edukasi pekerja tentang bagaimana posisi tubuh yang ergonomis saat bekerja. Kemudian rutin memeriksa kondisi tubuh ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan patuhi aturan waktu istirahat, jangan memaksakan tubuh untuk bekerja di jam istirahat. Pengendaliannya yaitu eliminasi tidak dapat dilakukan, substitusi tidak dapat dilakukan. Kemudian engineer control bisa memasang kursi ergonomis sesuai postur tubuh, ataupun untuk pekerja yang bekerja secara berdiri terlalu lama dapat memasang alat bantu pada bagian punggungnya. Dan kemudian untuk para pekerja yang mengangkat atau memindahkan barang berat disarankan menggunakan troli agar mengurangi beban pada tubuhnya. Kemudian administratif kontrolnya bisa melatih pekerja mengenai tata cara yang ergonomis dalam memindahkan barang-barang. Kemudian APD bisa memasang back support belt pada para pekerja, khususnya pekerja yang bekerja selama 8 jam yang lebih banyak berdiri. Penutup dari saya yaitu pemeriksaan kesehatan secara berkala bukanlah sekedar formalitas belaka. Dari aturan yang ditetapkan oleh badan usaha maupun pemerintah, melainkan usaha dalam memantau kondisi tubuh sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.